didik ya. Jadi apa namanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu saya apa namanya absen teman-teman terkait siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Ahmad Ali Zailani, Ahmad Zailani, Arif Rahman, Ali Hidayat, Azharul Azhari, Asmayani, Baik Aidah, Faizul Bayani, Fitriani Hidayat, Husnul Laili, Muhammad Ramli, Maulidatul Hasanah, Muhammad Nasrul Ansari. Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa itu perkembangan peserta didik. Nah, jadi saya selaku dosen pengampu Hidayatullah pada program studi pendidikan agama Islam, hari ini kita akan bahas tentang perkembangan peserta didik. Nah, jadi apa itu perkembangan peserta didik? Mengapa penting memahami perkembangan anak bagi pendidik dan hubungan antara pendidik dan perkembangannya. Nah, jadi yang kita ketahui, kita khususnya di jurusan pendidikan agama Islam, karena ranah kita adalah peserta didik, maka perlu kita ketahui bagaimana perkembangan daripada anak didik kita. Perkembangan, ya. Nah, jadi perkembangan itu apa? Yang kita tampilkan di slide ini adalah perkembangan itu adalah proses perubahan ya, yang terjadi pada manusia. Baik teman-teman ini kan mulai dari sekolah punya perkembangan masing-masing. Jadi kalau kita bahasakan bahwa suatu perubahan yang terjadi secara bertahap, tahapannya mulai dari masing. Terus selanjutnya apa itu jadi perkembangan? Jadi perkembangan itu mulai dari apa namanya progresifnya ya. Jadi yang saya katakan tadi tentang tahapan tersebut, bagaimana anak itu bisa berkembang secara fisik maupun secara kognitifnya. Terus secara bertahap, mulai dari umur 0 sampai 6 tahun, dari 6 tahun lanjut sampai dengan 12 tahun dan selanjutnya. Terus sepanjang hayat manusia itu kita lihat bahwa dia tetap akan berkembang secara tentunya. Bahwa kita lihat tidak mungkin manusia itu ketika dilahirkan dia tidak akan berkembang. Ini secara fisik, tapi kalau secara kognitif, secara pengetahuannya itu diambil dari pelajaran mereka ketika dia sekolah dari TK sampai dengan SMA, dia punya perkembangan sendiri. Ketika anak-anak itu belajar di tingkat tarafnya TK, maka proses perkembangan dan pengajaran harus beda. Tidak mungkin kita akan samakan pembelajaran ketika kita mengajar di SD akan kita menggunakan pembelajaran di TK. Nah, itu tergantung bagaimana proses perkembangan secara kognitifnya. Ini mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Kalau dari yang laki-laki dan perempuan itu perkembangannya berbeda-beda, tahapannya secara maksimal. Nah, jadi selanjutnya lingkup perkembangan yang akan kita bahas itu adalah perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, emosional, dan perkembangan moral. Nah, di sini bagaimana 4 perkembangan ini yang
ketika mengajarkan tidak sesuai dengan tahapan dari angka-angka atau tahun perkembangannya. Makanya seorang guru itu harus tahu bagaimana perkembangan peserta didiknya mulai dari angka sekian dan sebagainya. Terus bahasa dan komunikasi awal. Nah, jadi ini adalah perkembangan anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun yang ketiga perkembangan stimulasi dan rasa aman. Terus selanjutnya perkembangan anak usia SD dari 7 sampai dengan 12 tahun fokus pada tugas belajar dan disiplin. Ini yang harus dipahami oleh seorang guru. Perkembangan logika konflik, terus perkembangan hubungan sosial dengan teman sebayanya. Nah, jadi selanjutnya perkembangan remaja dari 12 tahun sampai 18 tahun. Ini juga masa transisi di sini. Jadi ditemukan perubahan fisik dan emosional. Ini pada anak SMP, SMA, ya. Jadi identitas diri dan pencarian jati diri yang sering kita lihat bahwa anak-anak yang sudah masuk tahapan MTS, SMP atau SMA itu harus proses pembelajarannya beda. Jadi peran guru dan orang tua dalam pendampingan. Di sini ada guru dan orang tua harus ada pendampingan secara bersiklus. Terus faktor yang kemudian perkembangan, ini faktor kedua, jadi internal, genetik, kesehatan fisik, inteligensi. Yang kedua eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial. Jadi faktor penyebab yang bisa mempengaruhi perkembangan peserta didik itu mulai dari jarak kesehatan fisik dan sebagainya. Terus yang kedua lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial. Nah, ini sangat berpengaruh, apalagi zaman saat ini. Yang lebih pengaruh itu adalah bagaimana media sosial itu bisa mengubah perkembangan anak secara emosional atau pikirannya. Terus selanjutnya peran guru dalam perkembangan ini ada 3 tahapan: memberikan pembelajaran sesuai tahapan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memimpin atau membina komunikasi positif dalam peserta didik. Nah, jadi ada dari kasus nanti teman-teman akan cerita singkat tentang bagaimana peserta didik dan hambatan perkembangannya dalam sekolah dan sebagainya. Terus diskusikan apa yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, ini nanti adalah tugas teman-teman di lapangan terkait dengan perkembangan peserta didik. Terus evaluasi pemahaman nanti tahapan perkembangan menurut Erikson itu pada usia 13 itu bagaimana prosesnya, terus bagaimana peran media sosial dalam perkembangan remaja. Itu adalah tugas-tugas dari teman-teman nanti studi kasusnya di lapangan. Terus yang terakhir penutup ya, pentingnya pemahaman perkembangan dalam mendidik. Tugas mahasiswa yang saya sampaikan tadi, buat ringkasan salah satu teori perkembangan bagi peserta didik di usia tertentu dan identifikasi tahap perkembangannya. Oke, itulah teman-teman sekalian terkait dengan pembahasan kita pada pandangan siang hari ini, bagaimana tentang perkembangan peserta didik. Baik, saya silakan kepada anak-anak teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan bagaimana proses perkembangan anak usia ini. Silakan. Itulah peran kita sebagai seorang guru di sini ya, bagaimana kita mengklasifikasikan atau dasar kebutuhan. Kalau kebutuhan guru itu bisa kita katakan secara metode ya, metode yang digunakan pada anak usia 0 sampai 6 itu dia menggunakan metode drama dulu. Kita gambarkan bagaimana permainan yang akan kita sampaikan pada anak didik kita terkait
dengan mata pelajaran saat itu. Terus yang kedua, dari halaman 7 sampai 12 itu dia menggunakan metode atau model pembelajaran, karena didapat di sana lebih kepada menganalisis, ya, menganalisis bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan. Tapi di dalam pembelajaran yang namanya metode drama itu penting sekali terkait dengan media pembelajaran yang kita gunakan. Salah satu contoh seperti TV dan lain sebagainya. Antara metode dan media itu tidak pernah bisa terlepaskan. Jadi itu bagaimana salah satu cara seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran supaya bisa diserap oleh siswa kita. Mungkin ada yang lain? Ini saya mau menanyakan terkait dengan perkembangan peserta didik dengan kaitannya dengan visi dan misi sekolah. Nah, sebagai pertanyaan saya di sini, bagaimana guru bisa mencapai visi dan misi tersebut dengan berbagai macam karakter dari peserta didik? Jadi kalau kita lihat seorang guru itu mempunyai tujuan, ya, di dalam pembelajaran itu yang dirancang dalam sebuah RPP. Jadi seorang guru itu ketika menyampaikan suatu pembelajaran terkait dengan perkembangan siswa kita, jadi mereka itu sudah merancang secara fungsional atau bisa kita katakan secara sudah terarah hingga ketika guru itu menginginkan peserta didiknya dalam perkembangan secara kognitif bahwa dia harus mempunyai tujuan yang ditulis dalam TPP tersebut terkait dengan apa pembelajaran pencapaiannya. Kalau di dalam sekolah capaian pembelajaran itu adalah hal yang terpenting dalam pembelajaran hingga siswa kita bisa memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi itu ya terkait dengan pertanyaan teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana perkembangan peserta didik, ya, mulai dari angka 0 sampai dengan 6 tahun, dan dari 12 sampai 18 tahun dan lain sebagainya. Jadi itu adalah gambaran daripada mata kuliah kita saat ini. Baik teman-teman sekalian, itu saja ya yang dapat kita sampaikan atau dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami terkait bagaimana perkembangan peserta didik, dan semoga kita sebagai seorang mahasiswa yang nanti akan lulus sebagai guru, kita harus tahu bagaimana media pembelajaran yang kita gunakan,